Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, urapi setiap perkataan hamba-Mu ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Juga urapi setiap telinga yang mendengar perkataan firman Tuhan ini untuk jadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan saat ini, bagaimana bisa bertahan dalam pencobaan. Kalau kita lihat Ayub itu ngalami kesusahan yang luar biasa. Kambing dombanya, lembu sapi, ontanya, semuanya habis. Bahkan 10 anaknya juga mati ketimpa rumah, ya. Rumahnya roboh karena angin ribut, rumahnya hancur, anak-anaknya itu mati ketimpa rumah. Betapa sedihnya Ayub. Kalau kita bayangkan satu orang bapak ibu saja kalau anaknya meninggal sedihnya luar biasa. Tapi Ayub anaknya sekaligus 10 meninggal. Betapa kesedihan yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat Ayub, dia masih bisa bertahan. Kita lihat apa kuncinya Ayub bisa bertahan. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-6. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ayub tahu Tuhan tidak akan mengadakan perkara dengan Ayub karena Tuhan menaruh perhatian kepada Ayub. Tuhan itu memperhatikan kehidupan Ayub. Jadi seringkali kita tuh ngalami kesusahan dan kita pikir Tuhan tidak peduli kepada kita, Tuhan tidak tahu penderitaan kita. Itu yang membuat kita jadi putus asa, membuat kita jadi lemah. Tapi Ayub tahu kalau Tuhan itu memperdulikan Ayub. Tuhan itu peduli. Ada nyanyian, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Allah memperdulikan setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi kita jangan merasa sendirian, merasa tidak berdaya, karena Tuhan itu peduli akan hidup kita. Kalau kita lihat aja burung di udara, burung itu tidak bisa nanam, tidak bisa menyimpan dalam lumbung. Tapi Tuhan itu sediakan makanan buat burung. Bunga di padang, bunga-bunga aja yang pagi mekar, sorenya layu, Tuhan juga peduli. Tuhan dandani begitu indah. Sampai Tuhan berkata, Salomo dalam kemegahannya yang luar biasa tidak berpakaian seindah bunga-bunga di padang itu. Tuhan dandani bunga-bunga itu sangat indah. Jadi Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan itu memperhatikan setiap kita. Jadi jangan kita merasa kecil hati karena tidak ada yang peduli akan hidup kita. Karena Tuhan selalu peduli akan hidup kita. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu Tuhan itu mengerti jalan hidupnya. Kehidupan Ayub
yang Ayub rasa kalau aku diuji akan timbul seperti emas. Berarti Ayub tahu kehidupannya baik-baik saja. Apa yang dia perbuat semuanya tidak melawan kepada Tuhan. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu melihat apa yang kita buat. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu melihat, Tuhan tahu apa yang kita buat, jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yang ketiga, Ayub 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan itu tidak pernah berubah. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, dia tidak akan dapat merubahnya. Tuhan itu tidak pelin-pelan, sebentar baik, sebentar jahat, sebentar ya, sebentar tidak. Yang pelin-pelan itu manusia, sebentar gini, sebentar gitu, sebentar setuju, sebentar tidak setuju, sebentar berjanji, sebentar mengingkari. Manusia itu sering berubah-ubah, tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan berubah-ubah, kita yang sengsara ya saudara. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan menetapkan Ayub itu jadi orang yang diberkati, walaupun setan menyusahkan Ayub, dia tidak bisa merampas berkatnya Ayub. Bahkan dia harus kembalikan dengan dendanya sekaligus. Jadi bukan hanya dikembalikan apa yang sudah dia rampas dari Ayub, tapi saat denda-dendanya dia harus bayar semuanya untuk Ayub. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, kita jangan merasa, wah kok Tuhan tidak pedulikan saya. Kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan orang buta, Tuhan pernah sembuhkan orang tuli, Tuhan pernah sembuhkan orang lumpuh, saat ini juga Tuhan bisa sembuhkan. Apa yang Tuhan pernah buat dulu, sampai sekarang Tuhan juga masih bisa berbuat untuk kita. Kalau kita ngalami kesusahan, Tuhan bisa menolong kita. Kalau kita mau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan itu selalu menjawab seruan doa kita. Yang keempat, Ayub 23 ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Kalau Tuhan sudah menetapkan satu hal atas hidup kita, kalau Tuhan sudah berjanji satu hal atas kita, maka hal itu akan digenapi sampai tuntas. Tuhan tidak akan mengerjakan segala sesuatu setengah jalan. Tuhan kalau mengerjakan segala sesuatu itu sampai tuntas, sampai selesai. Kalau Abraham, Tuhan janji dia akan punya keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi Abraham tidak bisa punya anak sampai dia usia 100 tahun. Tetap janji Tuhan direalisasikan. Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berjanji dan tidak ditepati. Kalau Tuhan janji, Tuhan itu akan menepati janjinya. Saya ingat waktu papa saya sudah percaya Tuhan. Waktu itu kakaknya belum percaya Tuhan. Dan dia sedih sekali. Selalu dia berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan kakak saya. Dan selama papa saya masih hidup, kakaknya itu tidak mau pergi ke gereja, tidak mau percaya Tuhan. Begitu papa saya dipanggil Tuhan, terus dia bilang gini, sekarang saya mau ke gereja, katanya gitu. Sekarang saya mau ke gereja, saya mau dibaptis. Jadi selama papa saya hidup, dia tidak percaya Tuhan. Tapi waktu papa saya sudah dipanggil Tuhan, dia percaya Tuhan. Kalau Tuhan janjikan keselamatan satu orang, maka seisi rumah diselamatkan. Dan janji itu juga direalisasikan dalam keluarga papa saya. Kalau papa saya sekalipun dia sudah dipanggil Tuhan, saudaranya tetap bisa percaya Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan. Kalau kita
tahu Tuhan itu akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atas hidup kita. Kita tidak perlu takut. Apapun yang Tuhan sudah tetapkan atas hidup kita, itu pasti terjadi. Tidak akan Tuhan biarkan. Sekalipun kita kalau dijanji belum melihat kenyataan, sampai kita sudah dipanggil Tuhan pun, janji Tuhan itu akan tetap realisasi, akan jadi kenyataan. Itu yang Tuhan janjikan pada kita. Kalau kita mau berharap kepada Tuhan, Tuhan itu menaruh perhatian kepada kita. Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu akan menyelesaikan apa yang sudah ditetapkan atas hidup kita. Itu sebabnya kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Jangan pernah merasa putus asa, karena Tuhan tahu segala jalan hidup kita. Sekian firman Tuhan, kiranya jadi berkat buat kita semua.